bagaimana dok cara mengatasi anak yang mengalami keterlambatan bicara dok? Oke, nah tadi yang pertama orang tua harus kenal dulu anaknya kan dia sadar nih anak aku kayaknya tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya Dr. Sujud pada program My Dokter kali ini. Hari ini di studio Sultan telah hadir bersama saya salah satu dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dr. Ramlah, spesialis KFR IVF. Assalamualaikum. Assalamualaikum dokter, bagaimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah dokter. Jadi dok, hari ini kita mau bincang-bincang dok, bincang-bincang santai saja. Oke, jadi hari ini dari teman-teman podcast, Sultan Podcast itu ada temanya dok. Temanya yaitu tentang gangguan keterlambatan bicara pada anak. Oke, nah saya mau tanya dulu dok pertama kali. Apa itu dok keterlambatan bicara pada anak dok? Oke, Dokter Sujud. Jadi kalau keterlambatan bicara, sebenarnya kan kalau komponen dari komunikasi itu ada speech, ada language. Okay. Jadi saya pengen menyampaikan dulu, kalau untuk speech ini kan berhubungan dengan suara atau bicara. Okay. Jadi kalau keterlambatan, secara umumnya keterlambatan komunikasi itu adalah tingkat komunikasi fungsional anak itu di bawah level dari perkembangan komunikasi berdasarkan usianya. Namun untuk keterlambatan itu tidak ada kelainan organ yang berhubungan dengan produksi suaranya, jadi hanya murni terlambat. Nah, jadi harus dibedakan nih nanti antara keterlambatan dengan gangguan bicara. Apa yang membedakan? Jadi tadi ada kata kuncinya, kalau keterlambatan tidak ada gangguan organ, jadi dia murni terlambat. Terlambat ini kan organnya tidak terganggu, tapi maturasi dari otaknya itu yang terlambat. Jadi kalau ada istilah terlambat, pasti dia akan menyusul. Contohnya kalau kita naik pesawat aja ya, terlambat, tapi tetap sampai kan? Nah, kalau yang gangguan atau disorder tadi, baik itu speech atau language-nya, itu berarti ada sebab yang menyebabkannya, ada beberapa. Dan kalau untuk yang keterlambatan itu dari usia biasanya memang di bawah 2 tahun. Kalau ada ibu atau orang tua yang membawa datang mengeluh, dok, anak saya usia 4 tahun tapi belum bisa ngomong apa-apa, kalau mau sesuatu hanya menunjuk seperti itu. Jadi kita udah mulai curiga nih, 4 tahun belum ada apa-apa gitu dok. Oke, baik dok. Ya, jadi dari pemirsa sahabat Sultan, jadi perlu dibedakan nanti ya, apakah terutama ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah punya anak, nah itu perlu dibedakan ya dok jadinya ya, apakah dia memang anak tersebut itu gangguan organnya kah yang membuat keterlambatan berbicara, atau dia memang hanya terlambat saja ya dok? Iya betul, jadi maksudnya apakah anak ini hanya keterlambatan atau sebenarnya sudah gangguan nih komunikasinya, baik itu di speech-nya atau di language-nya. Terus saya mau menambahkan antara speech sama language ini kan dia berdiri sendiri, jadi bisa saja kalau keterlambatan pun dia bisa saja cuma keterlambatan bicaranya, contohnya dia memang belum ada bunyi atau suara yang keluar, tapi anaknya dari sisi bahasanya itu mengerti nih, atau dia bisa membahasakan dengan gesturnya atau dengan isyarat seperti itu. Baik dok, kemudian pertanyaan kedua dok, faktor-faktor apa saja dok yang bisa membuat seorang anak itu bisa jadi gangguan berbicara ataupun keterlambatan berbicara tadi dok? Jadi kalau untuk faktor resiko, saya bicara keterlambatan dulu ya. Kalau keterlambatan tadi kan dia tidak ada kelainan organnya, tapi ada resiko
apa faktor yang membuat dia beresiko terjadi keterlambatan. Itu ada 2 faktor nih biasanya kita melihatnya, dari internal anaknya sendiri ataupun eksternalnya. Internal anak sendiri itu dia punya riwayat lahir dengan berat badannya rendah, atau lahir dengan aspeksia. Aspeksia itu ditandai dengan lahir tidak langsung menangis seperti itu. Makanya kalau kita suka nanya nih, kalau ibu atau orang tua membawa anaknya mengenai riwayat lahirnya bagaimana, langsung menangis kah? Karena itu ada salah satu menjadi faktor resiko nanti ada keterlambatan. Terus atau ada riwayat kejang, jadi riwayat kejang saja. Kalau yang dari eksternal, terutama nih biasanya karena kurang stimulasi, betul. atau yang sekarang ini yang gadget dok. Iya betul sekali. Gadget ya dok ya. Screen time. Baik itu gadget, baik itu televisi. Nah, gitu. Sama sedikit banyak juga pendidikan orang tua itu juga berpengaruh nih. Atau ada riwayat dari ayah atau ibunya yang juga sebelumnya keterlambatan bicara, itu juga jadi salah satu faktor resiko. Nah, kalau untuk yang gangguan itu nanti kita cari lagi, karena gangguan itu nanti berhubungan dengan berbagai organ yang terlibat dalam komunikasi. Organ-organ sensorinya, telinga. Baik. Berarti kalau misalkan mohon maaf orang tuanya dengan tunawicara tuh anaknya kemungkinan tidak mengalami keterlambatan bicara, itu mungkin ya dok ya? Atau ikut tunawicara juga atau bagaimana? Sebenarnya kalau yang orang tua dengan tunawicara anaknya bisa saja normal. Kalau tunawicara itu kan biasanya orang tuanya gangguan pendengaran. Gitu. Kalau anaknya pendengarannya normal, mungkin ada keterlambatan, tapi dia terlambat itu bisa mengejar kan. Kalau orang tuanya memang bisa memberikan stimulasi, akan maturasi otaknya akan sesuai. Oh ya, satu lagi yang kita harus ingat ya, golden period maturasi otak itu 2 tahun. 2 tahun pertama. Jadi penting banget memperhatikan itu. Dan kalau untuk golden period bahasa dan bicara itu 3 tahun. 3 tahun, baik. Seperti itu dok. Nah kemudian dok, pertanyaan selanjutnya. Ini apa saja sih dok gangguan bicara yang dialami pada anak itu, jenis-jenisnya? Tadi kita keterlambatan, kita masuk ke gangguan. Gangguan tadi kan sebenarnya gangguan bicara kan bisa, maksudnya komunikasi tadi ada speech-nya, ada language-nya. Kalau bicara itu sendiri kan bunyinya ya dok. Jadi kalau dari bunyinya itu kita akan melihat nih ada beberapa format atau bentuknya. Jadi ini keluhannya biasa berhubungan dengan katanya dulu, pembentukan kalimatnya seperti itu. Nanti isinya, gitu. Itu yang dilihat kalau untuk yang bicara ya. Tapi kalau untuk bahasa sendiri itu banyak. Proses bicaranya, kelancarannya. Kelancaran itu nanti ada yang bersifat gagap kah gitu. Terus ada lagi nih, tadi kan saya bilang untuk komunikasi juga ada sensori, jadi yang berhubungan dengan pendengaran. Jadi gangguan bicara itu bisa terjadi karena pendengarannya yang bermasalah, atau pendengarannya normal tapi yang memproses berarti bagian otaknya gitu. Dan bisa juga kondisi-kondisi lain atau penyakit-penyakit lain, contohnya anak-anak dengan autis, spektrum autis, atau ADHD. ADHD itu gangguan pemusatan dan hiperaktif. Terus anak-anak dengan palsi cerebral. Nah, seperti itu. Atau kelainan organ mulutnya nih. Anak yang lahir dengan sumbing. Gitu. Baik. Kemudian dok, apa saja sih dok tanda bahaya gangguan bicara pada anak dan bahasa pada anak itu? Tanda-tanda bahayanya apa dok? Warning sign-nya? Flagnya. Jadi orang tuanya harus mengenali dulu
tadi perkembangan yang sesuai yang pada umumnya terjadi pada anak. Kata kuncinya sih seperti ini. Jadi kalau anak kita 1 tahun ya, mulai 1 tahun ya dok? Ya 1 tahun belum, 1 tahun tuh harusnya ada satu suku kata. Jadi kata pertamanya harus ada keluar nih. Kalau itu belum ada atau ternyata anak belum mengoceh sama sekali, Belum tidak ada. mampu menunjuk, misalnya kayak mana matanya, kalau ditanya anggota tubuh anaknya belum mampu menunjuk, itu juga sudah salah satu tanda nih pada orang tua, anak saya kayaknya mulai terlambat nih gitu. Terus usia 15 bulan. Nah, 15 bulan ini menjadi tanda kalau dia belum bisa menunjuk 5-10 kata yang kita tanya. Nunjuk ya, belum mengucap. Kalau harusnya di 15 bulan kalau untuk bicaranya itu minimal ada 3 kosakata. Gitu. Terus kalau kita ke mungkin lebih nyaman mengingat di 2 tahun. 2 tahun itu minimal kata yang keluar 20 dan sudah mulai merangkai 2 kata. Jadi ada kunci 2 kata ya. Nah, kalau belum seperti itu juga jadi penanda ya. Jadi bapak, ibu, orang tua harus mulai ngeh dan waspada dan segeralah untuk mengkonsultasikan apakah anaknya keterlambatan atau malah ada gangguan nih. Terus kalau 3 tahun paling enak kita 3 tahun itu berarti dia harusnya dia udah bisa menggabung 3 kosakata. Kosakatanya harus lebih dari 200. Kalau dia kurang, belum bisa apa-apa nih, cuma nunjuk-nunjuk aja nggak ada kata, terus cuma ngoceh nggak jelas gitu. Atau ada juga nih, saya sering dapat anaknya itu bicara tapi nggak ada maknanya, dia ngoceh seperti kayak yang di kartun gitu loh. Kayak suara-suara Marsha ya kalau dulu, atau Upin Ipin, tapi dia nggak ngerti apa yang dia ucapin. Kalau kita tanya, dia ambilkan topi atau ini apa, nggak dijawab sama sekali. Tapi memang ada yang diomongkan tapi kita tidak tahu maknanya ya dok? Iya, itu berarti kan dia sebenarnya untuk bicaranya ada tapi bahasanya. Berarti komponen kita dalam komunikasi berbicara pada anak itu tadi tetap prinsipnya ada 2 tadi ya dok ya? Language-nya atau speech-nya ya dok ya, harus ada. Oke, kemudian yang kelima, bagaimana dok cara mengatasi anak yang mengalami keterlambatan bicara dok? Oke, nah tadi yang pertama orang tua harus kenal dulu anaknya, kan dia sadar nih anak aku kayaknya tidak sama nih dengan yang anak lain sudah seperti ini. Nah, yang utama kan berarti segera untuk dikonsultasikan agar dievaluasi. Terus kalau dievaluasi apakah dia keterlambatan, supaya segera mendapat penanganan, karena semakin terlambat sebenarnya secara prognosis itu akan semakin tidak terlalu bagus, karena tadi kita punya golden period. Nah, kalau yang di rumah apa nih yang bisa dilakukan orang tua? Jadi orang tua itu harus sering-sering memang mengajak anak berbicara. Berbicaranya kita harus memang mensejajarkan mata kita dengan mata anak, terus sering membacakan buku cerita, kemudian yang utama tadi yang kita bicarakan, membatasi screen time. Karena rekomendasi IDAI pun kan ya di bawah 2 tahun itu no gadget. Boleh kalau untuk berkomunikasi video call ya dok ya. Betul. Nah, kalau sudah di atas 2-5 tahun kan itu cuma 30 menit ya dibatasi. 30 menit. Seperti itu. Kemudian ya memang harus banyak stimulasi semua organ sensori anak. Tadi kalau berhubungan dengan bicara dan bahasa itu kan mulai dari pendengaran, taktilnya juga, oromotornya. Nah, kemudian dok, saya mau tanya juga nih kebetulan. Anak itu tadi kan ada bahasa ya dok ya.
Berarti kalau anak belum bisa ngomong itu sebaiknya yang diajarkan bahasanya ya bahasa ibunya ya dok, ya mother language-nya ya, bukan misalnya diajarin bahasa Inggris atau apa segala macam kayak gitu. Apakah tidak kebingungan dok? Betul sekali. Jadi multibahasa nih ya. Sebenarnya secara teorinya memang kita harus mematangkan dulu bahasa ibunya supaya tidak ada terjadi kebingungan tadi. Nah, kalau bahasa ibunya itu sudah matang, silahkan mulai mengenalkan bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain. Nah, tadi juga saya terlupa kayak menyampaikan, salah satu faktor resiko keterlambatan itu bisa jadi karena multibahasa. Misalnya dia diajarkan sedini mungkin padahal dia belum keluar ininya dengan bahasa Inggris, sedangkan di rumah bahasa yang digunakan kalau kita mungkin bahasa Banjar. Oke, kemudian selanjutnya dok, bagaimana dok cara mengatasi jika anak ini mengalami keterlambatan dalam perkembangannya? Kalau perkembangan luas nih ya, perkembangan. Yang terutama yang dalam berbicara dok. Kalau dalam berbicara tadi seperti yang saya sampaikan ya, kita menstimulasi sensor yang berhubungan dengan organ bicara ataupun bahasa. Kalau perkembangan secara garis besar, perkembangan itu kan banyak ya, ada motorik. Terus tadi kemampuan bicara dan bahasa, kemudian lagi personal sosial ya, kognitif. Jadi itu akan saling berhubungan. Apa yang harus dilakukan orang tua? Jadi memang mengenali kalau untuk yang motorik tadi, misalnya anak sudah 6 bulan tapi berguling pun belum bisa, penandanya. Salah satunya contohnya. Apa yang harus orang tua lakukan? Ya memang harus stimulasi tadi, stimulasi anak itu bermain nih, menstimulasi anak semua organ sensorinya anak. Organ sensori itu apa aja tadi? Auditori, taktil tangan. Taktil itu tidak hanya tangan, kaki, seluruh di permukaan kulitnya. Terus visual jangan lupa juga. Visual. Karena ini sangat berhubungan, kalau ada satu sensori yang terganggu itu juga akan berdampak kepada tumbuh kembang anak. Dan pastikan anak mendapatkan nutrisi yang cukup, dan memang kasih sayang dan rasa aman itu juga sangat membantu mengguiding tumbuh kembang anak di trackingnya. Seperti itu dok. Ya sebenarnya kalau kita rutin membaca ya dok ya, di buku KIA Warna Pink itu sebenarnya sudah ada ya dok, rincian tumbuh kembang anak itu ya dok ya, baik dia baik dia dari tumbuhnya, tinggi badan sama berat badan, juga di situ ada kembangnya yang misalnya usia berapa itu sudah bisa ngapain, yang harus dicapai ya, juga cara stimulasinya juga ada sebenarnya ya. Jadi bapak ibu kalau misalnya sedang hamil, mau lahiran, itu bisa dilihat kok di buku Pink, buku KIA-nya itu ya dok ya. Oke dok, kesimpulannya pada podcast hari ini dok, apa yang bisa kita tarik pesannya? Pesannya orang tua harus mengenali tanda-tanda keterlambatan tadi. Jika sudah ada keterlambatan harus segera, karena itu menentukan prognosis anak. Dan pastikan tumbuh kembang anak sesuai karena ada golden period tadi. Dan orang tua memang harus menstimulasi anak sejak dari lahir sampai tumbuh kembangnya tercapai. Seperti itu dok. Dan saya juga pengen pesan nih, di rumah sakit kita juga sudah mulai bisa membantu melayani anak-anak dengan keterlambatan bicara atau memang keterlambatan perkembangan lain. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan video kali ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu sahabat Sultan untuk menjadi lebih waspada tentang keterlambatan bicara pada anak. Oke.
Saya Dr. Sujud, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di program selanjutnya. Hanya di Sultan Podcast. Solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.